Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 14 Safar 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Desember 2014. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarah-syarahnya, di antaranya Dalilul Falihin, Bahjatun Nadhirin, syarahnya Syekh Utsaimin dan yang lain-lain. Kita masih berada di Kitabu Ad-Da'awat, pembahasan tentang doa-doa, yaitu babu fadlid doa, bab tentang keutamaan berdoa. Kita masih berada di sini, yang mana di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memilihkan untuk kita doa-doa yang bagus, doa-doa yang singkat dan padat. Kalau bisa doa-doa yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini rahimahullahu ta'ala kita baca setiap hari bagus, dihafalkan lebih bagus lagi. Yang terakhir kita sampai di hadis keberapa? 1474, hadisnya sahabat Anas, berlindung dari beberapa keburukan, iya kan? Berlindung dari lemah, malas, licik, tua, kikir, azab kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dililit hutang dan dikalahkan oleh orang. Itu kan yang terakhir. Sekarang kita masuk yang berikutnya lagi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah wa fi baiti wa ruwiya dzulman katsira warwiya kabira fayambaghi an yujma' bainahuma fayuqal katsiran kabira. Ya, mari kita lihat doa ini, doa yang sangat agung. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya. Beliau adalah merupakan di antara orang yang pertama masuk Islam, dan beliau juga merupakan sahabat setia Rasulullah Muhammad SAW yang hijrah bersama Nabi, dan Al-Quran
dengan nasnya menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sahibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga merupakan mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena putrinya Aisyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah merupakan khalifah pengganti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah diberikan isyarat-isyarat di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sahabat Abu Bakar dijadikan sebagai imam. Ini merupakan isyarat beliau merupakan pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kekhalifahan beliau disepakati oleh semua sahabat. Sangat banyak keutamaannya. Beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 'allimni du'aan, ajarkan kepadaku doa. Ajarkan kepadaku doa, ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang mana doa ini aku panjatkan di dalam salatku. Kalau aku salat ya Rasulullah, aku baca doa ini. Ya, jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu minta kepada Nabi doa yang bisa dibaca waktu salat. Yaitu boleh jadi dibaca waktu sujud atau menjelang salam di dalam salat. Nah, perhatikan di sini ada beberapa hal yang istimewa. Ini doa istimewa ini. Karena yang meminta doa siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Meminta doa kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya dibaca di mana? Di dalam salat. Nah, berarti ini adalah doa yang hebat. Ini doa pilihan seorang kekasih untuk kekasihnya yang dipanjatkan di dalam salat di hadapan Zat yang maha dekat lagi mengabulkan doa. Ya. Qala qul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah. Nah, ini doanya. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya hamba telah menganiaya diri hamba. Nah, ini mengandung unsur pengakuan-pengakuan. Jadi Allah itu suka kalau ada hambanya melakukan pengakuan-pengakuan. Ya Allah, sesungguhnya hamba telah menganiaya diri hamba, yaitu ada kalanya hamba meninggalkan perintah, ada kalanya hamba melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan hal-hal yang dilarang. Ya Allah, sesungguhnya hamba telah menganiaya diri hamba. Dzulman katsira, dengan kedoliman yang sangat banyak ya Allah, dengan keaniayaan yang sangat banyak ya Allah. Ya, ini ngaku merendah di hadapan Allah, merendah, menghinakan diri, tunduk, patuh, merasa tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka dengan hamba yang seperti ini. Ini namanya maqam al-inkisar, kedudukan berupa merasa hancur di hadapan Allah, merasa tidak ada artinya di hadapan Allah. Itu keadaan yang sangat Allah sukai. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Mengampuni dosa berarti jangan Engkau hukum hamba karena dosa hamba. Tutupilah dosa-dosa hamba, bahkan hapuslah dosa-dosa hamba ya Allah secara total. Ya, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ya Allah, jangan Engkau hukum hamba atas dosa-dosa hamba. Tutupi dosa-dosa hamba, hapus dosa-dosa hamba semuanya ya Allah. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Engkau saja. Faghfirli maghfiratan,
Maka berikanlah kepada hamba ampunan ya Allah dengan sebuah pengampunan yang dahsyat, dengan sebuah pengampunan yang besar. Min indik, dari sisimu ya Allah, bukan dari yang lainnya. Berilah hamba ampunan yang hebat, yang dahsyat dari sisimu ya Allah, sebagai karunia darimu ya Allah. Walaupun mungkin hamba tidak layak untuk mendapatkan itu ya Allah, tapi ini adalah merupakan karuniamu. Warhamni, dan sayangilah hamba. Berikanlah kepada hamba rahmat kasih sayangmu dari sisimu ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau adalah al-ghafur, yang banyak memberikan ampunan, ar-rahim, yang maha penyayang. Masya Allah. Al-ghafur, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Ar-rahim, supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Diampuni dulu dosa-dosa kita, kemudian kita disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i serta Ibnu Majah. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lainnya yaitu riwayat Imam Muslim, redaksinya wa fi baiti. Artinya ya, wa fi baiti. Doa ini aku baca di dalam salatku dan aku baca di rumahku. Jadi doa ini bukan hanya dibaca di dalam salat, tapi juga dibaca di luar salat, terutama di dalam salat. Kalau di dalam salat ya kita bisa memilih ketika sujud atau ketika menjelang salam setelah tasyahud. Waruwiya, diriwayatkan ya, dzulman kabira wa dzulman katsira. Ada riwayat dzulman ya, katsira dan kabira. Aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Ada juga riwayat kedoliman yang besar. Jadi ada riwayat seperti itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, fayambaghi an yujma' bainahuma fayaqul katsiran kabira. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka sepatutnya ya dikumpulkan dua-duanya, yaitu dia mengucapkan Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran. Itu menurut Al-Imam An-Nawawi. Menurut ulama yang lain dibaca sendiri-sendiri saja. Kadang pakai redaksi katsira, kadang pakai redaksi kabira. Tapi Al-Imam An-Nawawi berpendapat tidak. Beliau berpendapat ini adalah ihtiyat. Sehingga diberikan komentar oleh Ibnu Allan di dalam Dalilul Falihin, wa hadzal ihtiyat matlub fi kulli du'ain ikhtalafa ar-ruwa fi dhabti. Ya. Menggabungkan dua-duanya kayak gini langsung, katsiran kabira, itu dianjurkan di dalam semua doa yang para perawi ada beda pendapat tentang kepastiannya, sehingga kita pasti benarnya kalau baca dua-duanya. Ya, dikumpulkan dua-duanya. Jadi ada ulama yang mengatakan doa ini dibaca dua kali. Yang satu pakai redaksi katsira, yang satu pakai redaksi kabira, dibaca dua-duanya. Sebagian ulama di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan cukup digabung saja dua-duanya. Nah, berarti redaksinya kalau kita pakai katsira seperti yang di sini, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian kalau pakai redaksi kabira, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman kabira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau digabung dua-duanya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa ant
faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Subhanallah, ini doa yang amat sangat indah. Jangan pernah doa ini dilewatkan, terutama dibaca di dalam sholat. Silahkan dipilih, dibaca ketika sujud boleh, dibaca menjelang salam boleh, karena Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan dibacanya di mana. Yang penting sahabat Abu Bakar minta dibaca di dalam sholat. Jadi boleh waktu sujud, boleh menjelang salam. Ya. Jadi ini ya, kita yang namanya manusia tidak pernah lepas dari dosa, sehingga doa yang terbaik itu adalah meminta ampun. Doa yang terbaik itu minta ampun. Di antara dakwah para nabi dan para rasul, nabi dan rasul semuanya, kalau antum baca Al-Quran, di antara dakwanya apa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu menganjurkan kepada kaumnya untuk minta ampun kepada Allah. Wastaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabbmu. Semua nabi selalu bilang seperti itu. Karena kita sebagai manusia, kita banyak dosa, banyak salah, sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga di antara doa kita yang terbaik adalah meminta ampun. Ngaku di hadapan Allah, bukan malah di hadapan Allah ya sesumbar, merasa dirinya sebagai orang yang suci, orang yang hebat, orang yang seperti itu. Nah, itu Allah tidak suka. Allah suka dengan hamba yang ngaku dia adalah orang banyak dosa, hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memberikan ampunan, menerima taubat. Kemudian juga di sini ada faedah, yaitu murid meminta penjelasan kepada guru. Ya. Murid minta penjelasan kepada guru, murid minta ilmu kepada gurunya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu minta ilmu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada satu hal yang penting. Ini termasuk adab penuntut ilmu. Seseorang yang menuntut ilmu kepada guru, maka sudah seharusnya, selayaknya, sepatutnya yang menuntut ilmu itu, murid itu berhusnudzon, berprasangka baik kepada gurunya. Ini sudah selayaknya. Jangan seorang penuntut ilmu itu bersuudzon, prasangka buruk kepada gurunya, karena ilmu enggak akan barokah dan tidak akan nyambung. Buat apa menuntut ilmu kepada seorang guru yang kita masih suudzon, kita anggap dia jelek, kita anggap dia buruk? Enggak ada faedahnya. Cari guru lain aja yang kamu anggap dia orang baik. Percuma kita cari ilmu kepada guru yang kita suudzon, kita suudzoni terus. Wah ini gini, percuma sudah nggak usah ngaji di saya, ngaji di orang lain saja yang kamu yakin, ya, karena nggak nyambung. Karena itu kalau ada mungkin menurut murid perbuatan guru dianggap salah, beri 1000 udzur selama masih bisa dibawa kepada udzur. Mungkin. Selama masih ada mungkin, beri kemungkinan. Kecuali kalau memang yang tidak bisa diberi udzur lagi, yang jelas-jelas salah 100%. Misalnya ada guru minum khamr, jelas-jelas minum khamr, ya mengatakan ini kalau saya khusus saya enggak apa-apa loh ya. Ya itu enggak bisa karena kesalahannya jelas, zahir, kesalahan yang jelas, ya. Tapi kalau kesalahan itu yang persepsi, bisa ditakwilkan. Oh itu bisa ditakwilkan gini, takwilkan aja. Ya, karena kesalahannya belum jelas kan. Mungkin menurut kita salah, tapi setelah guru menjelaskan ternyata oh saya baru tahu ternyata gitu ya. Berarti saya selama ini yang salah. Nah seperti itu. Jadi kalau mencari ilmu kepada guru, kita harus husnudzon kepada guru itu, dan juga murid itu siap untuk diarahkan guru, diberi nasihat guru, dibentuk oleh guru. Ya, kalau enggak ya sudah enggak nyambung, cari guru lain aja. Berarti kamu enggak layak untuk ngaji di tempat seperti ini. Jadi paling enak seperti itu. Itu kalau kita mau ngaji kepada guru, dan supaya ilmu kita itu ilmu yang faedah, yang bermanfaat, yang barokah. Ya, kemudian juga hadits yang setelahnya itu juga merupakan
permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yad'u bi hadzal du'a. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Muttafaqun alaih. Hadis yang sangat indah. Ini juga perlu untuk dihafalkan. Wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Musa, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yad'u bi hadzal du'a, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa dengan doa ini. Ini diantara doa Nabi ya, untuk mengajarkan kepada umatnya, yaitu berupa istighfar, permintaan ampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minta ampun kepada Allah satu hari tidak kurang daripada 100 kali. Minta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sifat tawadhu beliau, rendah hati, dan ini juga menunjukkan beliau itu perhatian kepada umatnya, mengajarkan kepada umatnya. Karena ada ucapan dari para ulama yang berbunyi, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Subhanallah. Kebaikan orang-orang yang berbakti itu adalah merupakan keburukan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Artinya mungkin kita telah berbuat baik, tapi bagi orang yang makomnya di atas kita, kalau dia seperti kita, maka itu adalah suatu kesalahan, suatu keburukan, karena makomnya sudah di atas kita. Atau juga ada ungkapan yang berbunyi, ya ya seperti itulah. Jadi orang itu bertingkat-tingkat ya. Mungkin kita ngaji satu hari sekian, zikir sekian, wirid sekian, sholat seperti ini, tapi orang di atas kita lebih dari itu, mungkin kekhusyuannya, kualitasnya. Sehingga kalau orang seperti itu jadi seperti kita, maka itu adalah merupakan satu keburukan. Jadi kebaikan menurut kita, menurut mereka adalah keburukan, karena makomnya sudah tinggi. Ya. Kemudian juga di sini redaksi doanya ya. Allahumma ighfirli khati'ati. Ya Allah, ampunilah untuk hamba kesalahan-kesalahan hamba. Ya, kesalahan-kesalahan hamba. Minta kepada Allah diampuni kesalahan-kesalahan kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Tentu tidak ada. Kemudian wajahli, dan kebodohan-kebodohan hamba, yaitu hamba melakukan perbuatan maksiat, itu adalah kebodohan hamba, yang mana hamba tidak segera bertaubat kepadamu ya Allah. Karena setiap orang maksiat kepada Allah, dia adalah orang yang bodoh. Setiap orang maksiat berarti dia orang yang jahil. Karena kalau dia bukan orang jahil, nggak mungkin berbuat maksiat. Wa israfi fi amri, dan ampunilah untuk hamba ya Allah sikap berlebih-lebihan hamba dalam urusan hamba. Mungkin kita berlebihan dalam segala hal. Ya, berlebihan itu macam-macam. Bahkan termasuk ada berlebihan dalam gaya bicara. Ya. Karena ada kan orang yang kursus bicara yang menarik. Ya, kursus berbicara yang menarik. Sehingga kalau ngomong itu nanti diatur. Lidahnya yang ini monyong ke sana, ini monyong ke sini. Ya, bibirnya nanti lidahnya ditebalkan, ya, difaseh-fasehkan pakai kol-kola, tidak kok, ya kan. Jadi berlebih-lebihan di dalam ngomong itu juga dosa.
Rasulullah mengatakan binasa orang seperti itu. Hati-hati daripada sikap yang melampaui batas. Iyyakum wal ghulu. Jadi ghulu itu melampaui batas dalam segala hal. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampunilah juga ya Allah semua kesalahan hamba yang mana hanya Engkau yang tahu ya Allah dari hamba. Ya, hanya Allah yang tahu. Mungkin kita tidak merasa berbuat salah, tapi ternyata Allah tahu bahwa kita telah berbuat salah. Allahumma ufirli jiddi, ya Allah ampunilah untuk hamba kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang hamba lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sengaja, serius, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh melakukan dosa. Wahazli, nah kebalikannya, ampunilah juga kesalahan hamba, dosa hamba yang hamba lakukan dalam keadaan bercanda, ya bercanda. Wa khata'i wa amdi, dan juga kesalahan atau dosa yang hamba lakukan secara tidak sengaja dan juga yang hamba lakukan secara sengaja. Minta ampun semuanya. Wa kullu dzalika indi, dan semua yang telah disebutkan itu yang ada pada hamba, ampuni semuanya ya Allah. Ini pengakuan ya. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampunilah untuk hamba apa yang telah hamba lakukan dan apa yang masih belum hamba lakukan. Qaddamtu sudah hamba lakukan, akhartu hamba undurkan. Jadi minta ampun dari dosa semuanya, yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Wa ma asrartu, dan juga hamba mohon ampun, mohon maaf ya Allah atas dosa, atas kesalahan yang hamba lakukan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu. Ya. Wa ma a'lantu, dan juga yang hamba lakukan secara terang-terangan di depan orang. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan juga apa saja yang Kau lebih tahu dari hamba itu ya Allah. Ya, Allah lebih tahu semuanya. Antal muqaddim, Engkaulah yang memajukan seseorang ya Allah, yaitu memajukan orang yang Kau kehendaki ke dalam syurga, yaitu dengan Kau beri taufik dia agar beramal soleh. Wa antal muakhir, Engkau juga yang memundurkan orang, yaitu Engkau jadikan dia masuk ke dalam neraka, Engkau hinakan dia ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan Engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Ya, bagus sekali ya. Kalau bisa doa ini dihafalkan. Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alam bihi minni. Allahumma ghfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alam bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya, sekali lagi ini menunjukkan betapa tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau merendah, menghinakan diri di hadapan Allah, dan beliau mengajarkan kepada kita doa seperti ini. Jadi sekali lagi, di antara doa yang perlu paling banyak kita panjatkan adalah meminta ampun. Bahkan sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu ada orang minta supaya beliau berdoa minta hujan, istisqa. Lalu waktu itu ada yang istighfar saja, istighfar minta ampun. Kata Sayyidina Umar, sudah itu luar biasa itu. Istighfar minta ampun, taubat kepada Allah, itu merupakan doa yang paling dahsyat untuk minta diturunkan hujan. Karena di antara yang menghalangi hujan turun adalah dosa. Kalau kita sudah minta ampun, diampuni Allah, maka hujan pasti turun. Ya, karena maksiat ini merubah karunia, mencabut nikmat, menurunkan bala, menjadikan doa kita terhalangi, dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya, maksiat. Nah, kita manusia, kita selalu terjerumus dalam maksiat, sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga kita perlu untuk selalu minta ampun. Ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Definisinya apa? Bedanya apa?
al-kabair dengan as-shaghair, atau al-kabirah dan as-shaghirah. Bedanya apa? Karena di Al-Quran juga disebutkan in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Jadi Al-Quran menyebutkan ada dosa besar, juga ada dosa kecil. Para ulama mendefinisikan dosa besar itu adalah dosa yang ada hukuman tertentu di dunia, ada hukum hadnya, atau dosa yang secara tegas disebutkan bahwa Allah murka kepada pelakunya, Allah marah kepada pelakunya, dan diancam pelakunya pasti masuk neraka. Itu adalah dosa besar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mencuri. Mencuri ada hukumannya atau tidak? Ada. Potong tangan. Berzina ada hukuman atau tidak? Ada. Dicambuk atau dirajam, tergantung kondisinya. Minum khamr, pokoknya ada hukum hadnya di dunia. Atau juga secara tegas Allah mengatakan Allah murka kepada pelakunya, Allah marah kepada pelakunya, Allah melaknati pelakunya. Kemudian kalau dosa kecil sebaliknya, dinyatakan sebagai dosa tapi tidak ada hukuman tertentu di dunia, dan juga tidak ada kata-kata Allah murka kepada pelakunya, Allah melaknati, tapi itu adalah dosa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti memandang hal-hal yang haram dipandang. Hukuman nggak ada, tapi ini adalah merupakan dosa. Itu definisi yang umum seperti itu. Namun ada juga yang menyebutkan definisinya lebih halus lagi. Semua dosa yang kita lakukan dalam keadaan meremehkan dosa itu. Ya, semua dosa yang kita lakukan dalam keadaan meremehkan dosa itu adalah dosa besar. Dosa sekecil apapun, kalau kita melakukan dengan meremehkan, ini aja enggak apa-apa, gini aja enggak apa-apa ini, nah, meremehkan, maka itulah dosa besar. Ya, kemudian antara dosa besar dengan dosa kecil ini ada perbedaan. Kalau dosa kecil, insya Allah dengan amal-amal soleh sudah terhapus dengan sendirinya, termasuk juga dengan sholat 5 waktu, yang mana Rasulullah Muhammad SAW mengibaratkan sholat 5 waktu seperti orang di depan rumahnya ada sungai dan dia mandi 1 hari 5 kali, maka tentu tidak ada lagi kotoran di tubuhnya. Demikian pula sholat 5 waktu menghapus dosa-dosa, tapi dosa as-shaghair, dosa kecil. Antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, antara umroh dengan umroh, antara haji dengan haji, itu juga menghapus dosa di antaranya, tapi dosa-dosa yang kecil. Adapun kalau dosa besar, maka perlu taubat secara khusus. Taubat secara khusus. Ya. Taubat secara khusus, dan ada 3 syaratnya. Ada 3 syarat taubat. Yang pertama-tama syarat taubat adalah an-nadam, menyesal. Ya, menyesal. Kenapa saya berbuat seperti itu? Menyesal. Kemudian yang kedua al-iqla', tidak berbuat seperti itu lagi. Kemudian yang ketiga al-azmu ala adamil auda, bertekad bulat tidak ngulangi lagi selamanya. Kemudian kalau berhubungan dengan manusia, hakun adami ditambahi 1, diselesaikan urusannya. Nah, ini syaratnya. Syarat kalau kita mau tobat dari dosa besar. Kemudian ada namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu tobat dengan syarat-syaratnya tadi, dan taubatnya dari semua dosanya total. Misalnya ada satu orang, di dalam dirinya terkumpul beberapa dosa. Misalnya ya, seseorang itu dia berzina, sekaligus minum khamr atau narkoba, sekaligus dia berjudi. Nah, berarti ada 3 dosa kan? Zina, khamr, judi. Taubatan nasuha adalah taubat dari 3-tiganya. Itu baru namanya taubatan nasuha. Namun para ulama mengatakan seandainya taubatnya satu-satu,
Tobatnya nyicil. Saya belum bisa tiga-tiganya langsung, nyicil aja dulu. Maka para ulama mengatakan boleh dan diterima dari apa yang dia tobatkan itu, namun dia masih wajib tobat dari yang sisanya. Misalnya dosanya 3 tadi, dia tobatnya satu-satu dulu. Saya tobat dulu dari zina dulu. Nah, tobatnya sungguh-sungguh, menyesal, nggak berbuat lagi, janji nggak akan ngulangi selamanya, diterima tobatnya dari zina. Tapi dia masih punya dosa yang harus tobat juga, yaitu dari minum khamr dan judi. Ya, subhanallah. Islam ini agama tobat. Jadi jangan kecil hati. Karena itu banyak ayat Al-Qur'an, di hadits Nabi yang melarang kita berputus asa. Yang lalu biar berlalu. Yang penting adalah sekarang dan ke depan. Mungkin dulu orang jahat, ahli maksiat berada di lembah hitam, semua dosa telah dilakukan, zina, mencuri, minum khamr, korupsi, ya, kemudian juga narkoba, membunuh orang, syirik dan yang lainnya. Semua dosa telah dilakukan. Tidak ada satupun dosa yang ditinggalkan. Benar-benar jelek, kotor, di lembah hitam orang ini. Namun kemudian dia sungguh-sungguh mau bertobat kepada Allah dengan melakukan syarat-syaratnya taubat. Sudah, masya Allah, dia menjadi bersih kembali. Seperti pakaian warna putih yang penuh dengan kotoran, lalu dicuci memakai pemutih, menjadi bersih kembali, membuka lembaran baru. Yang sudah biar berlalu, yang penting sekarang sudah bersih, ke depan jangan dikotori lagi. Itulah Islam. Jadi Islam itu agama yang memandang ke depan, bukan memandang ke belakang. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dinilai adalah akhirnya. Awalnya terseok-seok buruk, tapi kemudian dia taubat, taubatan nasuha, menjadi orang yang baik dan mati dalam keadaan baik. Alhamdulillah, itulah Islam. Jadi jangan kecil hati ya. Adakah dosa yang paling besar dari syirik? Ada apa tidak? Dosa yang lebih besar dari syirik ada enggak? Enggak ada. Yang paling besar itu adalah syirik, menyekutukan Allah. Tapi Allah ketika berbicara dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah menyekutukan Allah, mengatakan Allah punya anak, syirik mereka, musyrik. Apa kata Allah? Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Ya, kenapa mereka enggak tobat saja kepada Allah? Kenapa mereka enggak minta ampun saja kepada Allah? Jadi orang musyrik saja oleh Allah masih diberi kesempatan untuk taubat. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus yang setelahnya, bersih. Jadi yang namanya taubat sudah dihapus ya, bersih, dicuci, enggak ada lagi. Bahkan bukan hanya dibersihkan, diganti dosanya dengan kebaikan. Di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, ya, mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak membunuh, mereka tidak berzina. Ini mewakili semua dosa besar, menyekutukan Allah, membunuh dan berzina. Lalu apa kata Allah? Orang yang sudah terlanjur melakukan itu kalau mau tobat diterima. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itu dosa-dosanya oleh Allah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Bukan hanya dihapus loh ya, bukan hanya dosanya dihapus, tapi dosanya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Bahkan ada ceritanya di dalam hadis yang sahih, ada ceritanya yang mana kebanyakan penerjemah salah ketika menerjemahkan hadis ini. Hadis ini ada di dalam surat Al-Furqan ayat tersebut. Ketika Allah menyebutkan bahwa dosanya diganti kebaikan. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan hadis tersebut, tapi kebanyakan penerjemah menerjemahkannya salah. Hadisnya berbunyi, ya, maknanya kan pada hari kiamat orang beriman itu dihisab, ya, ditunjukkan dosa-dosanya.
Nah, kemudian orang beriman ini merasa takut ditunjukkan dosa-dosanya. Ditunjukkan dosa-dosanya. Ternyata dosa-dosa dia yang besar-besar enggak ditunjukkan oleh Allah. Artinya ini dihisab dengan hisab yang ringan, enggak dihisab mendetail. Setelah itu ditunjukkan dosa-dosa dia yang besar-besar masih belum. Dia takut, waduh, takut yang besar-besar ketahuan juga ini. Padahal Allah tahu, tapi memang sengaja dia dihisab dengan hisab yang ringan. Ternyata dosa-dosa dia itu oleh Allah diampuni dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Iya kan? Setelah itu langsung dia mengatakan, ya Allah, kan di pikiran dia dosanya diganti kebaikan. Kalau dosanya kecil diganti kebaikan juga kecil. Dosanya besar diganti kebaikan yang besar. Iya kan? Langsung dia ingat dosa, ya Allah, masih banyak dosa-dosa yang belum disebutkan tadi itu. Ya, masih banyak dosa-dosa yang besar yang belum disebutkan tadi itu. Artinya dia berharap diganti juga dengan kebaikan yang besar. Tapi jangan salah paham hadits ini loh ya. Jangan nanti kita perlu berbuat dosa besar dulu aja supaya nanti gantinya juga besar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya hadits ini adalah motivasi untuk tobat. Orang berbuat dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, jangan putus asa dari rahmat Allah. Pintu tobat selalu dibuka selama matahari belum terbit dari barat, selama roh belum berada di kerongkongan. Jadi Islam ini indah. Jadi Islam ini agama yang melihat sekarang dan ke depan. Yang lalu biar berlalu. Para nabi juga pernah berbuat kesalahan. Nabi Adam juga pernah berbuat kesalahan lalu minta ampun kepada Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan tidak sedikit di antara ulama-ulama yang kemudian menjadi aulia Allah, wali-wali Allah, mereka dulu juga pernah berbuat dosa lalu tobat. Ya. Saya dulu pernah menceritakan salah seorang tabi'in, Al-Fudail Ibnu Iyad. Ya. Diulangi lagi tidak apa-apa kan ya, untuk menyegarkan ingatan kembali karena pas babnya. Al-Fudail Ibnu Iyad yang terkenal, siapa beliau? Orang kalau belajar Islam pasti kenal dengan nama ini. Beliau dari kalangan tabi'in yang hidup setelah sahabat dan muridnya sahabat, Al-Fudail Ibnu Iyad, yang mana beliau waktu itu adalah seorang perampok. Dulu mantan perampok. Mantan perampok tidak apa-apa ya. Yang penting jangan mantan orang soleh. Mantan perampok tidak apa-apa, berarti sudah tobat kan. Dia dulu perampok besar sehingga terkenal, nggak ada orang berani lewat di daerahnya Fudail. Jadi kalau ada kafilah lewat, itu dirampok. Nah waktu itu pada suatu malam, ketika Al-Fudail Ibnu Iyad hendak menjalankan aksinya merampok, dia ingin menjahili seorang wanita dulu. Lalu tiba-tiba terdengar ada satu orang baca Al-Quran di surat Al-Hadid, ayat yang berbunyi alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ya. Apakah belum datang saatnya untuk tobat kepada Allah, untuk khusyuk kembali kepada Allah? Jadi makna ayat ini seperti itu. Apa belum datang waktunya kamu kembali kepada Allah, khusyuk, tobat? Jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur, sekarang aja. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala merasa, wah ini kayaknya ayat ini ngena saya ini. Jadi beliau merasa ayat ini menusuk dirinya. Ini saya ditegur ini, saya kena ini. Subhanallah. Langsung beliau menyatakan saya harus taubat ini, saya harus taubat. Dalam keadaan beliau sudah merasa bersalah, merasa hancur seperti itu, ada kafilah yang lewat. Lalu salah satu dari rombongan mengatakan, jangan lewat situ, di sana ada perampok yang terkenal, Fudail namanya. Wah, tambah takut beliau, ya Allah. Saya tiap malam selalu nakut-nakuti orang, ngancam orang seperti ini. Akhirnya beliau putuskan taubat kepada Allah, taubatan nasuha.
dan beliau hijrah ke Mekah, tinggal di Mekah. Karena zaman dulu itu enak ya, kalau mau ke Mekah tanpa ngurus visa, tanpa bikin paspor, enak. Hijrah ke Mekah, tinggal di Mekah, melaksanakan haji, umroh, banyak ibadah, banyak belajar kepada para ulama di Mekah, ya tobat yang sungguh-sungguh. Sampai-sampai disebutkan Saud Fudail ini orangnya nggak pernah tertawa, nggak pernah senyum. Bawaannya itu cemberut aja. Mungkin teringat dosa-dosanya zaman dulu. Beliau senyum malah ketika anaknya meninggal dunia, malah senyum beliau. Ya mungkin teringat dosa-dosanya, takut nggak berani senyum beliau. Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, dan akhirnya beliau menjadi ulama yang besar. Pada dulu mantan apa? Mantan perampok. Jadi ulama besar. Tidak ada satupun buku biografi ulama salaf melainkan nama Al-Fudail ibnu Iyad ada di dalamnya. Tidak ada satupun buku biografi tentang aulia Allah melainkan nama Al-Fudail ibnu Iyad ada di dalamnya. Nama yang sangat wangi karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh ini penting, bukan main-main. Taubatnya sungguh-sungguh, berarti benar-benar ingin menghapus yang dulu-dulu itu. Ya, sungguh-sungguh, banyak ibadah, banyak zikir, banyak sholat, banyak puasa, banyak berbuat kebaikan. Bahkan kemudian berikutnya Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala mempunyai anak yang diberi nama dengan Ali, sehingga beliau dikenal sebagai Abu Ali, bapaknya Ali. Subhanallah, ternyata anaknya ini lebih hebat dari bapaknya menurut para ulama. Jadi Ali lebih hebat daripada Al-Fudail. Hatinya lebih lembut, ya, lebih tersentuh ketika membaca Al-Quran. Bahkan Ali itu tidak bisa membaca 2 surat dari Al-Quran, surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan juga surat Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Allahu akbar. 2 surat yang berkisah tentang gambaran hari kiamat. Ali bin Al-Fudail kalau membaca 2 surat ini selalu pingsan, gak mampu bayangkan. Allahu akbar, betapa lembut hatinya. Bahkan meninggal dunianya pun juga karena mendengarkan Al-Quran. Waktu itu beliau sholat subuh ya bersama ayahnya. Ayahnya jadi imam, di antara makmumnya adalah beliau. Nah, kemudian ayahnya waktu itu membaca surat Yasin sampai ayat yang berbunyi in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Ketika ditiup sangkakala yang kedua kalinya, maka manusia bangkit dari kubur menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ali bin Al-Fudail langsung jatuh pingsan, tidak sadar sampai mati. Allahu akbar. Jadi artinya ya, orang tidak baik masih ada kesempatan menjadi orang baik, dan masih ada kesempatan punya anak keturunan yang baik. Cerita seperti ini banyak. Biasanya saya juga membawakan kisahnya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi, dia ini juga dulu ayyar, mantan orang ya ahli dosa. Pada suatu hari beliau melihat ada nama Allah di jalan yang diinjak-injak oleh orang-orang. Lalu oleh Bishr diambil nama itu, dibersihkan ya. Beliau pergi ke toko penjual minyak wangi. Beliau beli minyak wangi dengan uang yang dimiliki. Kemudian minyak wangi diusapkan di nama Allah itu. Ya, kalau sekarang mungkin di kertas nama Allah diusap-usap dengan minyak wangi. Lalu diletakkan di tempat yang tinggi. Kemudian beliau tertidur. Lalu ada suara yang berbunyi tayyabatasmi la utayyiban nasmak. Engkau telah menjadikan namaku wangi, sungguh pasti aku akan membuat namamu wangi. Lalu oleh Allah dibuka pintu taubat, dan benar-benar beliau bertobat jadi orang yang soleh. Tidak ada satupun buku biografi orang soleh
melainkan di sana ada nama Bishr Al-Hafi. Tidak ada satupun buku biografi para aulia Allah, melainkan mereka di sana selalu ada nama Bishr Al-Hafi. Beliau satu masa dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dan Imam Ahmad banyak muji beliau. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Bishr Al-Hafi adalah manusia sempurna, cuman kekurangannya satu. Kekurangannya adalah beliau tidak menikah, beliau hidup membujang. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, Bishr Al-Hafi ini adalah orang sempurna, cuman kurangnya satu. Kurangnya adalah beliau tidak menikah, hidup membujang. Jadi artinya orang membujang itu, orang menikah, berumah tangga itu lebih hebat daripada orang yang membujang. Kenapa? Karena orang berumah tangga itu berat. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya tanggung jawab, harus cari nafkah, harus gini, harus itu, berat. Sehingga dia ganjarannya besar, makomnya di atas orang yang hidup membujang. Hidup membujang kan enak kan? Membujang itu enak, tidak punya tanggung jawab, tidak ngurusi anak, tidak ngurusi istri, hanya ngurus diri sendiri saja, iya kan? Nggak mikir apa-apa, nyantai hidup membujang itu. Sehingga ada sebagian ulama yang memilih hidup membujang, karena dianggap istri dan anak itu ngerepoti saja, ya, menghalangi dari Allah, ibadah terganggu, semua terganggu. Sehingga ada sebagian ulama milih hidup membujang. Dan sempat ditulis kitab oleh Abu Ghuddah yang berjudul Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina atharul ilma ala zawaj. Para ulama yang hidup membujang, yang lebih memilih ilmu daripada menikah. Namun buku ini dikritisi oleh para ulama yang lain, diantaranya Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid, karena dikhawatirkan buku ini memotivasi untuk tidak menikah. Karena khawatir nanti baca buku itu, saya milih bujang aja. Nah, khawatir gitu, dikritisi. Karena apa? Al-Quran menyuruh nikah, Al-Hadits menyuruh nikah, para nabi semua memberi contoh nikah. Karena diantara fungsi terbesar pernikahan itu apa? Tujuan terbesar dari pernikahan itu apa? Apa kira-kira? Ayo, saya kepingin tahu. Antum tahu enggak? Tujuan terbesar, paling besar daripada nikah apa? Apa? Keturunan. Ada kata-kata yang lebih pas. Apa kira-kira? Tujuan terbesar dari pernikahan itu adalah supaya manusia tidak punah. Itu tujuan terbesar nikah, supaya manusia nggak punah. Di samping tujuan-tujuan yang lain loh ya. Yang terbesar ini tujuannya nikah itu supaya manusia nggak punah. Karena kalau sekarang nggak ada orang nikah, 100 tahun lagi manusia habis, punah manusia itu. Jadi di antara tujuan terbesar menikah itu adalah supaya manusia tidak punah, supaya beranak, ya, beranak, berketurunan terus, nggak punah, selalu ada eksistensi manusia ini. Di samping juga yang lainnya, dia juga menjaga nasab, supaya nasabnya nggak kacau. Kalau nggak ada nikah kan nanti nasabnya kacau, zina ini itu anaknya siapa nggak tahu, nasabnya nggak jelas. Nah, nikah supaya nasabnya jelas. Tapi tujuan terbesar nikah itu adalah supaya manusia nggak punah. Itu tujuan besar. Karena agama ini menjaga menjaga manusia, jangan sampai manusia ini punah. Wallahu alam. Itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol silakan. Boleh lewat kertas, boleh juga lewat SMS. Kita masih ada sisa waktu 5 menit. Bagaimana Ustadz jika seseorang sering minta didoakan oleh teman-temannya, sedangkan kita bisa langsung minta kepada Allah tanpa perantara? Meminta didoakan orang lain itu boleh ya, itu termasuk tawasul. Minta didoakan orang soleh yang hidup, yang kita bisa minta kepadanya didoakan, itu boleh. Ya, Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat supaya nanti kalau ketemu Uwais Al-Qarni minta didoakan, dimintakan ampunan, karena doanya mustajab. Lalu sahabat Umar minta kepada Uwais untuk didoakan, dimintakan ampunan. Boleh ya. Cuman tentu sebagian ulama lagi mengatakan jangan jangan minta-minta. Termasuk minta didoakanmu jangan. Minta aja langsung kepada
Allah. Bahkan mengatakan seperti itu. Jadi yang jelas minta didoakan orang itu tidak apa-apa. Cuman jangan ada ketergantungan. Ya, kita juga bisa minta kepada Allah kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kalau hamba-hambaku tanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah maha dekat. Aku mengabulkan orang yang berdoa ketika dia berdoa. Bagaimana menjaga komitmen taubat, karena biasanya ketika sudah berkomitmen suatu saat terjatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Ya, itulah manusia, manusiawi sekali. Yang penting ketika taubat sungguh-sungguh, nggak main-main. Ketika taubat sungguh-sungguh, total, nggak main-main. Terserah di tengah jalan nanti terjerumus lagi, ya taubat lagi. Yang penting ketika taubat nggak main-main. Di tengah jalan terjerumus lagi, ya taubat lagi. Selama jiwa dikandung badan. Ada seorang yang datang kepada Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan seperti itu. Saya sudah tobat, tapi saya terjerumus lagi. Buat apa kalau gitu tobat? Ya, kalau gitu kan buat apa tobat? Seakan-akan mempermainkan tobat. Nggak usah tobat aja sudah kalau gitu. Kata Al-Hasanul Basri apa? Wadda syaitan law dhafira hada minkum. Nah, syaitan ingin untuk mendapatkan ini dari kamu. Setan itu ingin kamu kayak gini. Setan ingin kamu merasa buat apa tobat, sehingga kamu tidak tobat. Itulah yang diinginkan oleh setan. Jadi maksudnya selama jiwa dikandung badan, jangan pernah berhenti daripada bertaubat. Taubat selalu menyertai kita, mulai dari awal perjalanan kita, di tengah perjalanan kita, sampai akhir perjalanan kita. Yang penting ketika taubat sungguh-sungguh total 100%, nggak main-main. Soal nanti di tengah jalan terjerumus lagi, ya tobat lagi. Karena namanya manusia. Manusia berbuat dosa itu wajar, manusiawi. Yang penting tobat. Karena kalau nggak pernah berbuat dosa, namanya bukan manusia. Namanya siapa? Malaikat. Kalau terus menerus berbuat dosa, tidak mau tobat, juga bukan manusia. Dia adalah iblis. Nah, kalau manusia itu berbuat dosa, terjerumus, salah, kemudian tobat kembali kepada Allah. Dan itulah ahlul jannah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Taubat, enggak berbuat lagi. Kalau berbuat lagi ya tobat lagi. Yang penting ketika tobat sungguh-sungguh, ya, tidak main-main, tidak setengah-setengah. Jadi bukan karena lagi enggak ada kesempatan, lagi bokek nih, tobat aja sudah. Ya, enggak ada uang, tobat dulu. Punya uang, niatnya gitu sudah, niatnya gitu. Sudah, enggak ada apa-apa, tobat aja dulu. Jadi orang soleh aja sementara waktu. Nanti ada kesempatan berbuat lagi, percuma enggak diterima oleh Allah. Allah tahu hatinya. Allah tahu kesungguhan kita ketika tobat itu. Bagaimana doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki istri? Doa yang terbaik itu ada di Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu boleh dibaca istri, boleh dibaca suami. Ya Allah, karuniakanlah kepada hamba daripada pasangan hidup kami. Allah memakai kata-kata azwaj. Azwaj bisa berarti suami, bisa berarti istri, tergantung siapa yang baca. Allah tidak memakai redaksi Rabbana hablana min zaujatina. Kalau zaujat pasti istri. Allah pakai azwaj, pasangan hidup, tergantung yang baca siapa. Istri kami dan anak keturunan kami supaya menjadi qurrata a'yun, ya, permata hati kami, yang membahagiakan kami, yang membuat kami senang, membuat kami tenang di dunia dan di akhirat. Itu maknanya menurut para ulama, ya Allah, jadikanlah istri kami dan anak kami ini orang-orang yang baik, yang taat kepadamu, yang taat kepada Rasulmu, sehingga hati kami menjadi bahagia, sehingga kami senang, sehingga mereka menjadi permata hati kami, mereka menyejukkan pandangan kami. Jadi maknanya gitu.
Jadi maknanya supaya istri dan anak dijadikan oleh Allah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga boleh doa dengan redaksi kita sendiri. Redaksi sendiri, ya doa terserah lah. Yang penting doa itu keluar dari hati. Mau bahasa apa saja boleh. Adapun kalau yang dimaksud doa ketika setelah menikah itu ada setelah akad nikah. Itu kan sunnah ya, suami memegang bagian depan kepala istrinya dengan tangan kanannya. Nah, kemudian membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Mohon kebaikannya, berlindung dari keburukannya. Saya juga memperbanyak istighfar dan doa perbaikan diri. Ya, ini juga penting ya. Ada kalanya istri kita itu tidak baik adalah karena dosa kita. Ini satu hal yang perlu kita ingat-ingat. Jadi ada kalanya istri yang biasa baik atau suami biasa baik tiba-tiba berubah tidak baik. Boleh jadi karena kesalahan kita. Karena dosa kita dihukum oleh Allah. Istri yang biasa baik menjadi tidak baik. Suami yang biasa baik jadi tidak baik. Hukuman dari Allah itu. Sehingga salafus saleh mengatakan inni la a'sillah wa wajadtu athara dzalika fi khuluqi dabbati wa mar'ati. Gara-gara aku maksiat kepada Allah, ternyata akhlak istriku berubah. Biasanya dia baik menjadi tidak baik. Jadi dia bukan semata-mata nyalakan istri, tapi ngoreksi diri gara-gara dosa saya ini. Bahkan kendaraannya juga, dia punya kuda, biasanya nurut kudanya, tidak nurut lagi. Ya, gara-gara apa? Dosa. Atau juga kalau istri adalah suaminya, suami tidak baik dan yang gara-gara dosanya istri. Ya, saya kira itu dulu. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.